Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Alfarisya dengan NIM 64250212 dari kelas 42A01. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Novitriani Dira Supriyatna dengan NIM 642500187 dari kelas 642A01. baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang materi diferensial, namun kita berbeda isinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan aturan turunan dasar. Baik, di sini ada pengertian diferensial. Diferensial merupakan cabang kalkulus yang mempelajari perubahan suatu fungsi. Diferensial sering disebut turunan derivatif. Turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi. Berikut ada manfaat diferensial. Diferensial digunakan untuk menentukan gradien garis singgung, menghitung kecepatan perubahan, menentukan nilai maksimum dan minimum, menyelesaikan berbagai masalah dalam sains dan ekonomi. Di sini ada turunan konstanta. Jika fx sama dengan c, maka fx sama dengan 0. Contohnya fx sama dengan 10, fx sama dengan 0. Berikut ada turunan pangkat. Di sini ada rumusnya d per dx x pangkat n sama dengan n kali x n minus 1. Contoh fx sama dengan x pangkat 4, fx sama dengan 4x pangkat 3. Di sini ada turunan penjumlahan. Contohnya fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x, turunannya fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 2. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 5x3. Jawabnya fx sama dengan 15 atau 15 kali 2. Di sini ada contoh soal yang kedua. Tentukan turunan dari 4x kuadrat 2 ditambah 7x dikurangi 2. Turunan 4x kuadrat adalah 8x plus 7x adalah 7, sedangkan turunan negatif adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 8x ditambah 7. Berikut kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa diferensial merupakan cabang kalkulus yang mempelajari perubahan suatu fungsi. Aturan dasar yang sering digunakan yaitu turunan konstanta, turunan pangkat, dan turunan penjumlahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian diferensial dan aturan dasar turunan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novitriani Dira Supriyatna. Baik Caca, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi diferensial dalam menentukan nilai maksimum dan minimum. Pengertian maksimum dan minimum. Nilai maksimum adalah nilai terbesar yang dapat dicapai oleh suatu fungsi, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil dari suatu fungsi. Untuk menentukan kedua nilai tersebut, kita dapat menggunakan diferensial atau turunan. Dengan metode ini, kita dapat mengetahui titik-titik tertentu yang menghasilkan nilai maksimum maupun minimum. Manfaat dalam kehidupan. Diferensial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses optimasi. Contohnya digunakan oleh perusahaan untuk mencari keuntungan terbesar, membantu pabrik menentukan biaya produksi yang paling kecil, menentukan ukuran kemasan yang lebih hemat, bahan, serta mencari jarak terpendek dalam suatu perencanaan.
Penyelesaian. Dalam menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan diferensial, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, mencari turunan pertama dari fungsi, kemudian menentukan titik kritis dengan membuat turunan pertama sama dengan 0. Setelah itu, nilai X yang diperoleh disubstitusikan ke fungsi awal. Selanjutnya, ditentukan nilai maksimum atau minimum yang dihasilkan dan dapat diperiksa kembali menggunakan turunan kedua. Contoh soal, berikut adalah contoh soalnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Turunan pertamanya adalah 2x dikurangi 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimum dan dari fungsi tersebut. Next, untuk mencari titik kritis, turunan pertama disamakan dengan 0. Diperoleh X sama dengan 3, nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke fungsi awal sehingga diperoleh hasil negatif 4. Karena turunan keduanya bernilai positif, maka titik tersebut merupakan titik minimum. Jadi nilai minimum dari fungsi tersebut adalah negatif 4. Next. Soal latihan pertama. Pada latihan pertama diketahui fungsi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 10. Turunan pertamanya adalah 2x dikurangi 8. Setelah disamakan dengan 0, diperoleh x sama dengan 4. Nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke fungsi awal dan diperoleh hasil negatif 6. Karena turunan keduanya bernilai positif, maka nilai tersebut merupakan nilai minimum. Jadi nilai minimum fungsi adalah negatif 6. Soal latihan kedua. Pada latihan berikutnya ini diminta menentukan titik stasioner dari fungsi x kuadrat dikurangi 10x ditambah 16. Turunan pertamanya adalah 2x dikurangi 10. Setelah disamakan dengan 0, diperoleh x sama dengan 5. Nilai x tersebut kemudian disubstitusikan ke fungsi awal sehingga diperoleh nilai Y sama dengan negatif 9. Dengan demikian, titik stasioner dari fungsi tersebut adalah 5, negatif 9. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa diferensial dapat digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nilai tersebut diperoleh melalui turunan pertama, sedangkan jenis titiknya dapat diperiksa menggunakan turunan kedua. Konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang berkaitan dengan optimasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Suryani Dewi dengan NIM 64250128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai integral tak tentu pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Materi ini merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, mengapa harus belajar integral? Sebelum membahas lebih lanjut, mungkin muncul pertanyaan, mengapa kita perlu mempelajari integral? Dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia ekonomi, kita sering mengetahui suatu perubahan, tetapi belum mengetahui jumlah keseluruhannya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengetahui besarnya pertambahan pendapatan yang diperoleh dari setiap unit barang yang terjual. Namun, perusahaan tersebut juga perlu mengetahui berapa total pendapatan yang telah terkumpul. Nah, untuk menemukan nilai total dari suatu perubahan itulah integral digunakan. Dalam bidang ekonomi, integral dapat dimanfaatkan untuk menghitung total pendapatan, total biaya produksi, akumulasi keuntungan, serta menganalisis berbagai perubahan variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Secara sederhana, jika turunan digunakan untuk melihat perubahan, maka integral digunakan untuk mencari nilai asal atau total dari perubahan tersebut. Selanjutnya, pengertian integral tak tentu.
Integral tak tentu adalah proses mencari fungsi asal dari suatu turunan. Karena itu, integral sering disebut sebagai kebalikan dari diferensial atau turunan. Secara umum, dituliskan dengan bentuk integral dari fx terhadap x sama dengan fx ditambah c. Pada notasi tersebut, simbol integral menunjukkan proses pengintegralan, sedangkan huruf C disebut sebagai konstanta integrasi. Konstanta integrasi harus selalu ditambahkan karena ketika suatu konstanta diturunkan, hasilnya adalah 0. Oleh sebab itu, nilai konstanta sebelumnya tidak dapat diketahui secara pasti sehingga ditulis dalam bentuk C. Jadi, hal yang perlu diingat adalah bahwa hasil integral tak selalu disertai dengan konstanta integrasi. Lalu, rumus dasar integral tak tentu. Untuk menghitung integral tak tentu, terdapat beberapa rumus dasar yang perlu dipahami. Namun, sebenarnya ada satu cara cepat yang cukup mudah untuk diingat, yaitu pangkat ditambah 1, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Sebagai contoh, integral dari x kuadrat. Pangkat 2 ditambah 1 menjadi 3, kemudian dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 per 3 ditambah c. Metode ini sangat membantu untuk menyelesaikan berbagai bentuk integral sederhana dengan cepat dan mudah. Lalu ada contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui integral dari 4 x pangkat 3 dikali terhadap x. Langkah pertama adalah menaikkan pangkat 3 menjadi 4. Kemudian hasilnya dibagi 4. Sehingga diperoleh 4 dikali x pangkat 4 per 4. Karena angka 4 pada pembilang dan penyebut saling menghilangkan, maka hasil akhirnya adalah x pangkat 4 ditambah c. Selanjutnya kita lihat penerapannya dalam ekonomi. Misalkan suatu perusahaan memiliki fungsi pendapatan marginal atau marginal revenue sebesar 5x kuadrat. Untuk mencari total pendapatan atau total revenue, fungsi tersebut harus diintegralkan. Hasilnya adalah 5x pangkat 3 per 3 ditambah c. Dari contoh ini, kita dapat lihat bahwa integral membantu mengubah informasi mengenai perubahan pendapatan menjadi total pendapatan yang diperoleh perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa integral tak tentu merupakan kebalikan dari turunan yang digunakan untuk mencari fungsi asal atau nilai total dari suatu perubahan. Dalam bidang ekonomi, integral memiliki banyak manfaat seperti menghitung total pendapatan, total biaya, dan akumulasi keuntungan. Selain itu, untuk integral berbentuk pangkat, terdapat cara cepat yang mudah diingat, yaitu pangkat ditambah 1 lalu dibagi dengan pangkat yang baru. Kemudian jangan lupa menambahkan konstanta integrasi atau C. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbanzan, NIM 6425-270. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi ekonomi mengenai integral tak tertentu. Materi ini yang akan saya bahas berfokus pada integral tak tentu, mulai dari pengertian, konsep, dasar, sifat-sifat rumus, dasar hingga contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan memasuki ke pendahuluan mengenai integral. Pendahuluan dalam kajian matematika, khususnya kalkulus, integral merupakan salah satu konsep fundamental yang digunakan untuk menentukan fungsi asal dari suatu turunan. Integral memiliki penting dalam berbagai ilmu seperti fisika, teknik, ekonomi, statistika, dan ilmu komputer. Melalui integral, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perubahan suatu besaran dapat dianalisa dan diselesaikan secara sistematis. Integral secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu
integral tak tentu, dan integral tertentu. Pada pembahasan ini, fokus utama akan diberikan pada integral tertentu meliputi pengertian konsep dasar, sifat-sifat, rumus, metode penyelesaian, serta contoh soal yang disertai pembahasan secara rinci. Setelah memahami gambaran umum mengenai integral, selanjutnya kita memasuki pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu adalah proses menentukan fungsi asal atau antiturunan dari suatu fungsi yang telah diketahui turunannya apabila suatu fungsi f kurung x diturunkan menghasilkan fungsi f buka kurung x tutup kurung f buka kurung x tutup kurung f kurung x, maka proses kebaliknya disebut integral. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai integral f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan f buka kurung x plus c. Nah, di sini ada keterangan yang pertama, lambang seperti biasa disebut simbol integral. Sedangkan f buka kurung x tutup kurung itu fungsi yang akan diintegralkan. Sedangkan dx yaitu variabel integrasi. Selanjutnya, sama kayak tadi, f kurung x tutup kurung x yaitu fungsi asal atau antiturunan. Sedangkan c itu konstanta integrasi. Konstanta selalu ditambahkan karena turunan dari setiap konstanta adalah 0. Oleh sebab itu, hasil integral tak tentu tidak hanya terdiri atas suatu fungsi, melainkan sekumpulan fungsi yang berbeda pada nilai konstantanya. Oke, setelah tadi mengetahui definisinya, kita lanjut untuk memahami konsep dasar dari integral tak tentu. Integral merupakan operasi kebalikan dari diferensial atau turunan. Sebagai contoh, jika diketahui f buka kurung x tutup kurung sama dengan x, maka turunannya f buka kurung x tutup kurung x sama dengan 3x pangkat 2. Jadi dari itu integral 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Contoh ini menunjukkan bahwa integral digunakan untuk menemukan kembali fungsi asal dari suatu turunan yang diketahui. Dari konsep dasar tersebut, kita dapat melihat hubungan yang sangat erat antara integral dan turunan. Hubungan integral dan turunan. Integral dan turunan merupakan dua operasi yang saling berkebalikan. Misalnya, y sama dengan x pangkat 4. Turunannya adalah dy atau dx sama dengan 4x pangkat 3. Karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka integral 4x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 plus c. Hubungan ini menjadi dasar utama dalam penyelesaian berbagai bentuk soal integral. Dengan memahami hubungan tersebut, kita dapat lebih mudah menentukan fungsi asal dari suatu turunan. Nah, selanjutnya kita di sini akan mempelajari beberapa sifat penting yang dimiliki integral tak tentu. Integral tak tentu memiliki beberapa sifat yang mempermudah proses perhitungan. Sifat pertama itu sifat konstanta. Jika K merupakan suatu konstanta, maka integral Kf buka kurung x tutup kurung dx sama dengan K integral f buka kurung x tutup kurung x dx. Artinya, konstanta dapat dikeluarkan dari tanda integral. Sifat kedua adalah sifat penjumlahan. Integral f kurung x tutup kurung x plus g kurung x plus tutup kurung x kurung dx sama dengan integral f buka kurung x tutup kurung x dx plus buka kurung g kurung x tutup kurung x dx. Artinya integral dari jumlah beberapa fungsi sama dengan jumlah dari integral masing-masing fungsi. Sifat ketiga, pengurangan. Sesuai contoh tadi kita integral f buka kurung x tutup kurung kurangan g buka kurung x tutup kurung dx.
sama dengan integral f buka kurung x tutup kurung dx kurang integral g buka kurung x tutup kurung dx. Artinya, integral dapat dihitung secara terpisah untuk setiap fungsi yang dikurangkan. Ketiga sifat ini sangat membantu dalam menyederhanakan penyelesaian soal integral. Atau memahami sifat-sifat integral, berikutnya kita akan membahas rumus dasar integral tak tertentu beserta contoh soal. Beberapa rumus dasar integral tertentu yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, integral fungsi perangkat. Integral x pangkat n dx sama dengan x n plus 1 atau buka kurung n plus 1 tutup kurung plus c. Syarat n tidak sama dengan negatif 1. Kedua, integral konstan. Yang kedua, integral konstanta. Integral k dx sama dengan kx plus c. Yang ketiga, integral fungsi trigonometri, yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral sec pangkat 2 x dx sama dengan tan x plus c. Yang keempat, integral eksponensial. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Yang kelima, integral logaritma. Integral 1 per x dx sama dengan in x plus c. Pada slide ini juga diberikan beberapa contoh soal yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ada di PPT tersebut. Contoh soal yang pertama, integral x pangkat 2 dx. Nah, di sini menggunakan rumus integral perangkat, yaitu sama dengan x buka kurung x pangkat 3 per 3 tutup kurung plus c, itu sama dengan 2x pangkat 3 plus c. Dan contoh yang kedua, integral 4x pangkat 3 plus 2x min 5 tutup kurung dx diintegralkan 1 per 1, yaitu sama dengan x pangkat 4 plus x2 min 5x plus c. Contoh yang ketiga, integral 3x pangkat 2 min 2x pangkat 2 plus x plus 7 tutup kurung dx, yaitu hasilnya 3x pangkat 5 per 5 dikurang x pangkat 3 per 3 plus x2 per 2 plus 7x plus c. Dari ketiga contoh tersebut dapat dilihat bahwa setiap suku diintegralkan secara terpisah sesuai dengan rumus integral pangkat dan sifat penjumlahan maupun pengurangan. Setelah mempelajari konsep dan contoh perhitungan, sekarang kita memasuki pada kesimpulan materi tersebut. Berdasarkan pembahasan yang tadi kita jelaskan, integral tak tertentu merupakan proses matematis untuk menentukan fungsi asal atau anti turunan dari suatu fungsi. Konsep ini merupakan kebalikan dari proses diferensial atau turunan. Hasil integral tertentu selalu disertai konstanta integrasi karena turunan dari konstanta bernilai 0. Pemahaman terhadap integral tertentu sangat pentingnya karena menjadi dasar bagi pembelajaran kalkulus lanjutan termasuk integral tertentu, kesamaan, diferensial, dan berbagai aplikasi matematika dalam sains, teknologi, ekonomi, serta teknik. Dengan menguasai konsep dasar, sifat-sifat, dan rumus integral tak tentu, seseorang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan matematis secara lebih sistematis, logis, dan akurat. Mungkin sekian presentasi kali ini. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falia Zahra dengan NIM 642500302 dari kelas manajemen 64201. Pada kesempatan kali ini, saya akan
memberikan materi mengenai integral tertentu pada mata kuliah matematika ekonomi. Sebelum membahas integral tertentu, kita perlu mengetahui bahwa integral merupakan operasi kebalikan dari diferensial atau turunan. Secara dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas integral tertentu yang digunakan untuk memperoleh nilai suatu fungsi pada interval tertentu. Konsep ini juga banyak diterapkan dalam bidang ekonomi, misalnya dalam perhitungan biaya total, penerimaan total, maupun keuntungan. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu. Bentuk umum integral tertentu adalah integral dari fungsi f(x) dengan batas bawah a dan batas atas b. Pada bentuk tersebut, a merupakan batas bawah, b merupakan batas atas, sedangkan Fq adalah fungsi yang diintegralkan, berbeda dengan integral tak tentu yang hasilnya masih berupa fungsi. Integral tertentu menghasilkan suatu nilai yang pasti. Lanjut ke tujuan integral tertentu. Integral tertentu memiliki beberapa kegunaan. Pertama, digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Kedua, digunakan untuk menentukan nilai total dari suatu fungsi. Ketiga, membantu menyelesaikan berbagai persoalan matematika. Dan yang paling penting dalam bidang ekonomi, integral tertentu dapat digunakan untuk menghitung biaya total, penerimaan total, serta berbagai besaran ekonomi lainnya. Integral tertentu memiliki beberapa sifat penting. Apabila batas atas dan sifat pertama, apabila batas atas dan batas bawah sama, maka hasil integralnya adalah 0. Sifat kedua, apabila posisi batas atas dan batas bawah dibalik, maka hasil integral akan berubah tanda menjadi negatif. Sifat-sifat ini sangat membantu dalam proses perhitungan integral tertentu. Sama dengan jumlah. Selain itu, terdapat fungsi penjumlahan, yaitu integral dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah dari masing-masing integral fungsi tersebut. Kemudian terdapat sifat konstata, yaitu apabila terdapat suatu konstata yang menghasilkan fungsi, maka konstata tersebut dapat dikeluarkan dari tanda integral. Sifat-sifat ini akan mempermudah proses penyelesaian soal. Dan untuk menghitung integral tertentu digunakan teorema dasar integer. Untuk menghitung integral tertentu digunakan teorema dasar integral. Jika f' dari Q sama dengan f dari Q, maka integral tertentu dari A sampai B untuk fungsi Vq, Fq. Jika f' dari Q sama dengan f dari Q, maka integral tertentu dari A sampai B untuk fungsi Fq sama dengan Fb dikurangi Fa. Artinya, setelah kita memperoleh antiturunan atau fungsi integralnya, kita hanya perlu memasukkan nilai batas atas dan batas bawah. Kemudian mengurangkan keduanya untuk mendapatkan hasil akhirnya. Dalam menyelesaikan integral tertentu, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, menentukan fungsi yang akan diintegralkan. Kedua, mencari antiturunannya. Ketiga, memasukkan nilai batas atas. Keempat, memasukkan nilai batas bawah. Dan yang terakhir, mengurangkan hasil batas atas dengan batas bawah untuk memperoleh. Dan yang terakhir, mengurangkan hasil batas atas dengan batas bawah untuk memperoleh nilai integral tertentu. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Diketahui integral tertentu dari 1 sampai 3 untuk fungsi 2Q ditambah 1, kita diminta untuk menentukan nilai dari integral tersebut. Masuk ke pembahasannya. Langkah pertama adalah mencari integral dari fungsi 2Q ditambah 1. Hasil integralnya adalah Q kuadrat ditambah Q. Kemudian kita substitusikan batas atas, yaitu Q sama dengan 3, sehingga diperoleh 3 kuadrat ditambah 3, yaitu 12. Selanjutnya,
kita substitusikan batas bawah yaitu Q sama dengan 1, sehingga diperoleh 1 kuadrat ditambah 1 yaitu 2. Kemudian hasil batas atas dikurangi hasil batas bawah, sehingga diperoleh 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Dengan demikian, nilai integral tertentu tersebut adalah 10. Lanjut ke penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Integral tertentu tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga memiliki peranan yang luas dalam bidang ekonomi. Misalnya, diketahui fungsi biaya marginal atau marginal cost yaitu MC sama dengan 2Q ditambah 5. Untuk mencari biaya total produksi dari 0 sampai 4 unit, kita menggunakan integral tertentu. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil sebesar 36. Artinya, total biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang dari 0 sampai 4 unit adalah sebesar 36 satu biaya. Sebesar 36 satuan biaya. Contoh ini menunjukkan bahwa integral tertentu sangat berguna dalam membantu analisis ekonomi. Sebagai kesimpulan, integral tertentu merupakan integral yang memiliki batas bawah dan batas atas sehingga menghasilkan satu nilai. Sebagai kesimpulan, integral tertentu merupakan integral yang memiliki batas bawah dan batas atas sehingga menghasilkan nilai tertentu. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan teorema dasar integral, yaitu dengan mencari anti turunan terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikan batas atas dan batas bawah. Dalam bidang ekonomi, integral tertentu dapat digunakan untuk menghitung biaya total, penerimaan total, serta berbagai permasalahan ekonomi lainnya. Dan materi yang saya dapat sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.